Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah proses hukum yang berlangsung terhadap Irjen Pol Verdi Sambo berkaitan dengan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua itu. Publik menyoroti ini kaitannya dengan peristiwa di KM 50 karena peristiwa ini sesungguhnya kalau dari sisi kejahatan maupun dari perspektif HAM-nya jauh lebih serius karena ada 6 orang yang tewas dalam peristiwa itu. Dan kemudian juga sejumlah anggota DPR juga mempertanyakan soal ini dalam rapat kerja dengan Kapolri. Antara lain yang saya amati beberapa kali menanyakan baik pada Pak Mahfud MD, ketika Kompolnas dan juga Kapolri adalah Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa. Nah kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Kapolri menyatakan bahwa polisi akan membuka kasus itu kembali jika ditemukan novum atau bukti baru. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini dengan Presiden Asosiasi Ahli Pidana, yakni Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diterima jelas, Mas Subeno? Ya, clear, Mas. Oke. Ya, jadi ini menarik ya, karena kalau kita lihat kasusnya sebenarnya banyak juga kejadian yang mirip soal CCTV yang menonjol. Bahkan kalau yang terjadi di KM 50 itu tempat lokasi peristiwanya sekarang udah digusur. Ya. Nah, apakah mungkin gitu memunculkan novum atau bukti baru dalam kasus semacam ini seperti yang diinginkan oleh Kapolri? Ya, pertama kita bicara dulu arti novum ya. Jadi upaya hukum yang bisa dilakukan sebagaimana tawaran Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3, sepanjang ada novum atau bukti baru, kita akan lakukan penyidikan ulang. Nah, pertama saya ingin sampaikan dulu di ruang ini sifatnya pencerahan ya. Jadi yang benar itu bukan novum ya, yang benar itu hal-hal baru yang belum pernah terjadi di dalam persidangan. Yang seandainya itu nanti disajikan akan merubah jalannya persidangan. Nah, salah satunya novum. Novum itu hanya salah satu saja ya. Artinya kejadian-kejadian baru itu bisa saja perilaku hakim, perilaku jaksa yang tidak cermat dan seterusnya, itu yang bisa dijadikan proses peninjauan kembali atau PK. Dan ini memang tepat kalau upaya hukumnya PK. Kenapa? Karena PK atau peninjauan kembali itu hanya bisa diajukan terhadap perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya berkekuatan hukum tetap itu sudah selesai, baik selesai di tingkat pertama, tingkat banding atau kasasi. Nah, sebelum ke sana nih Mas Subeno Arif, yang membuat saya masgul itu karena kita ini menganut tata hukum civil law. Ya. Civil law itu artinya ketika seseorang menjadi korban kejahatan, ya, proses hukum yang menyertai dia, yang memperbolehkan hak-hak dia dipenuhi itu hanya terjadi pada saat penyidikan. Ketika seseorang menjadi korban itu hak-hak dia dipenuhi itu pada saat penyidikan. Ketika sudah berada di ruang sidang atau persidangan, maka kapasitas atau posisinya itu sudah digantikan oleh jaksa dan oleh pengadilan. Nah, jadi kemasgulan saya ini setidaknya didukung oleh 3 hal. 1, civil law itu memberikan kewenangan dan kekuasaan yang begitu besar kepada negara, ya. Dan negara ini diwakili oleh polisi, negara ini diwakili oleh jaksa, yang menyajikan data di depan sidang, dan nanti yang mengadili adalah hakim. Ya. Pertanyaan yang mendasar bagi orang awam, nggak usah belajar hukum deh. Karena civil law itu beban kewajibannya semua diambil alih negara, terutama korban. Justru yang punya hak ini pelaku kejahatan, ya. Kalau korban ini sudah tidak punya hak. Nah, celakanya kalau korban ini diwakili polisi, diwakili jaksa, diwakili hakim, dan kebetulan mereka ini termasuk dalam tataran yang polisi jelek, jaksa jelek, hakim jelek, ya. Kan celaka. Kenapa celaka? Karena mereka akan berproses pada yang disebut sebagai sistem peradilan pidana berdasarkan hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku di negara kita.
ya. Nah, apapun yang dilakukan polisi, dilakukan jaksa, dilakukan hakim, masyarakat berteriak sekeras mungkin. Kalau mereka menganggap itu sudah selesai dan sudah adil, selesai, masyarakat nggak punya apa-apa. Beda dengan Eropa ya, beda dengan Amerika. Mereka ini kontinental, jadi mereka punya juri yang akan menilai. Tetapi saya ingin sampaikan, apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Kapolri? Nampaknya Kapolri dalam tanda petik juga mendengar bahwa terbongkarnya Sambo, ini kalau ditarik ke belakang kan berhubungan dengan Satgasus. Dan Satgasus ini kan selama ini makhluk apa ya? Dia berdasarkan surat perintah tetapi memiliki kewenangan dari hulu sampai hilir, memiliki kewenangan segala perkara. Jadi saya menyebutnya itu sebagai super body-nya di dalam polisi. Bahkan meskipun pangkatnya bintang 2, Kapolda lebih senior pun ketika ditelepon atau disidik Satgasus, dia akan takut gitu. Nah, sekarang di dalam RDP rapat dengar pendapat hari Rabu kemarin dengan Komisi 3, Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberi angin segar. Kalau ada bukti baru, saya akan sidik kembali. Nah, saya ingin sampaikan, kapan melakukan penyampaian bukti baru itu sekitar 180 hari atau 6 bulan, baik perkara perdata maupun pidana. Kalau ini kan namanya pidana. Ini KUHAP-nya ya ini ya? Hah? Aturan KUHAP-nya, kita undang-undang. Ya, aturan KUHAP-nya. Tetapi itu pun kan juga jelas ya, yang persoalan yang mendasar ini, Mas, siapa yang punya legal standing, siapa yang punya kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tadi saya bilang, ketika seseorang menjadi korban kejahatan, pelaku kejahatannya ditangkap, maka urusannya sudah selesai. Diwakili polisi, yang meriksa, yang menuntut diwakili jaksa, yang ngadili hakim. Nah, kalau polisi, jaksa, hakim di dalam SPP-nya, mohon maaf, tanda petik brengsek, dan faktanya ya, Mas Heru Subono Arif, kita kan lihat kebrengsekan itu banyak. Putri, istrinya Sambo tidak ditahan. Sementara kasus ITE, ibu-ibu 4 orang masuk penjara masih netei. Itu kan sebuah tragedi kemanusiaan. Kembali kepada tadi, bahwa sesuai pasal 1 angka 12, upaya hukum kaitannya dengan peninjauan kembali itu dimiliki atau diberikan hanya kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum. Sedangkan korban tidak memiliki upaya hukum, ya. Dan itu lebih ditegaskan lagi dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 69 juga yang sudah diperbarui peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80. Jadi yang berhak mengajukan PK ini justru terpidana. Nah, kalau kemarin mereka sudah diputus bebas, mereka mengajukan bahwa saya tidak bersalah, gugat ganti rugi, kan jadi berabe ya. Jadi inilah yang saya bilang, masyarakat kan seperti dapat angin segar ya. Tapi masyarakat harus tahu SPP Sistem Peradilan Pidana kita, hukum acara kita itu yang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa itu hanya terpidana dan jaksa. Lalu kita lihat bagaimana hak korban itu mendapatkan keadilan, itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum ya. Karena kalau kita lihat, makanya ini dulu pernah didengung-dengungkan, mungkin Mas Heru Subono Arif sebagai wartawan, KUHAP itu karya agung bangsa Indonesia. Ya sepanjang yang dibikin penguasa tetap karya agung, tapi untuk penguasa. Karena hak mendapatkan keadilan itu hanya pada proses tingkat penyidikan. Saya bisa protes. Misalkan si A itu ditembak tapi polisi tidak menindak, saya bisa protes. Tetapi ketika polisi sudah menangani, jaksa menganggap perkara sempurna, kemudian karena sempurna jaksa melimpahkan ke pengadilan, game over. Tinggal kita dikir aja hakimnya melek apa enggak, pintar apa enggak ya. Karena itu harus ada terobosan hukum. Terobosan hukumnya apa? Ini kan sedang digoyang, keadilan kita sedang digoyang, hukum positif kita sedang dipertaruhkan, kredibilitas negara lewat polisi kita sedang dipertanyakan. Mestinya semua institusi hukum, apakah polisi, jaksa, dan hakim berbenah. Kita minta kepada jaksa, karena sesuai kewenangan di KUHAP, terpidana dan korban itu diwakili oleh
oleh jaksa dan penasihat hukumnya. Nah, karena korban ini di proses persidangan sudah tidak memiliki wakil, maka kita minta jaksa bagaimana? Ya, tim penasihat hukum menyajikan fakta-fakta baru, ya, fakta kejadian barunya ini proses persidangan Sambo ini untuk membuka kembali penyidikan yang berhubungan dengan KM 50. Nah, tapi ini memang sistemik ya. Kenapa saya bilang sistemik? Kan ini juga berurusan akhirnya dengan Kejaksaan Agung, berurusan dengan Mabes Polri, dan juga berurusan dengan lembaga-lembaga di sekitar polisi seperti Kompolnas maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, bayangkan yang saya takutkan itu Mas Heru Subono Arif, persidangan Sambo besok juga mirip-mirip KM 50. Oke. Ya, karena itu pendekatan civil law itu semua sudah diserahkan kepada negara, dan sekarang tanda-tandanya sudah dimulai, misalkan Putri sakit tidak ditahan, tetapi anehnya ya Mas ya, yang saya ikuti berita saja, Putri sakit, Sambo kok mengajukan pengunduran diri biar diberlakukan pemberhentian dengan hormat. Nah, padahal salah satu pemberhentian dengan hormat itu ada 14 poin, 2 poin penting itu harus ada persetujuan dari Kepala Satker. Kepala Satkernya Sambo itu berarti Pak Kapolri, karena yang memberikan perintah sebagai Kasat Gasus itu Pak Kapolri, Kadipropam juga anak buahnya Kapolri. Apa mungkin Pak Kapolri mengizinkan? Yang kedua, dari istri. Nah, kalau istrinya sedang terganggu pikirannya, masa bisa memberikan izin, kan jadi dipertanyakan. Jadi ini skenario yang karena dibuat-buat ya, akhirnya kalau ibaratnya orang main tenis itu Mas, lawannya cuma lawan tembok Mas, dijedak-jeduk itu ya lawannya tembok. Jadi apakah berhenti di sini? Kembali kepada pertanyaan tadi. Tidak, kita harus menggiring jaksa ini sebagai pengacara negara, warga negara yang dirundung haknya sampai mati, tetapi penembaknya malah dibebaskan. Nah, sekarang ditemukan bukti baru, ternyata ada silent operation dari sebuah lembaga ya, yang lembaga itu ilegal ya, lembaga ilegal karena tidak pernah bisa diaudit sumber keuangannya dari mana dan seterusnya, yang ternyata menimbulkan kematian. Jadi tidak boleh di negara yang selalu menyebut dirinya berdasar hukum, tegakkan supremasi hukum, tapi ada orang yang berbuat semau-maunya, berbuat uraan, mengangkangi hukum. Begitu Mas. Oke. Nah, artinya ini betul-betul sebenarnya walaupun pintu dibuka oleh Pak Kapolri, tapi normatif gitu ya. Tapi walaupun normatif, menurut saya pengacara dari keluarga Laskar FPI ini bisa memanfaatkan peluang itu kan. Jadi di tahapan yang tadi ada usulkan, oke, susun fakta bukti-bukti baru, kemudian diajukan ke jaksa, bisa seperti itu. Ya, mekanismenya memang seperti itu Mas. Jadi jangan dibayangkan seperti persidangan perdata. Kalau perdata begitu bukti baru, boleh saya datang. Atau kalau terdakwa terpidana, terpidana bisa datang mengajukan bukti baru dan sebagainya, dan itu sangat banyak dimanfaatkan. Tetapi kalau korban ini kan tidak diwakili, ini celakanya pintu itu dibuka, tetapi ya kalau bahasa Jawa ya, kepalanya bisa ke depan, ekornya masih gue pegang nih. Sepanjang ekornya saya pegang, ya lu mau masuk dari mana? Kepala doang. Kepala doang kan berarti bukan badan. Kalau badan kan dari kepala sampai ekor itu harus masuk semua. Jadi ini ada satu proses hukum yang dibuka seluas-luasnya, tetapi yang menjalankan negara. Nah, kita ingin ada political will enggak, kemauan politik enggak? Terutama ini desakannya dari Jaksa Agung, Mas. Kalau kemarin saya lihat Jaksa Agung menangkap koruptor ya, Apeng dengan menggunakan tentara, ini kenapa tidak? Kan juga tidak dilarang. Jadi sebaiknya teman-teman penasihat hukum atau yang mewakili keluarga korban KM 50 itu mendatangi kejaksaan. Karena tadi yang Mas Heru Subono sebutkan di depan, itu kan sudah diratakan dengan tanah KM 50, yang itu rest area. KM 60 saja masih bisa minum-minum, bisa ngopi-ngopi sekarang. Masa KM 50-nya hilang? Nah, jadi ini minimal bisa dimasukkan sebagai obstruction justice. Ya.
Kemudian kalau memang di situ bisa ditandakan, dicirikan, oh ini ada mobil Fortuner ya, Fortuner siapa yang naiki, nomornya sama atau tidak, nah itu juga bisa. Dan kemudian juga secara faktual sudah diakui oleh Pak Sigit dengan istilah beliau dibubarkannya Satgasus, berarti memang ada ya badan-badan di lingkungan kepolisian ini yang bergeraknya secara misterius. Sangat berbahaya kalau negara dikelola dengan cara-cara misterius seperti itu, dan itu tidak bisa dibenarkan karena perbuatan negara ini menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa itu hukuman yang paling berat, apalagi dengan disengaja, misalnya saja mati kok, dan kurungannya paling rendah 20 tahun. Demikian Mas Hersubeno. Oke, jadi sebenarnya begini, kalau kita mengikuti jalur legal formal itu sangat normatif gitu ya. Ya. Dan ini berarti penting kalau gitu kan harus ada tekanan, seperti dalam kasus Pak Sambo ini kan juga menjadi sukses itu karena ada tekanan publik gitu ya. Ya. Menurut Anda jalur-jalur semacam itu bisa dilakukan? Ini tentu saja bukan pendapat seorang ahli pidana murninya, tapi dari sisi Anda mengamati prosesnya yang terjadi sekarang. Ya. Hukum itu selalu berhubungan dengan politik. Sekarang kekuatan politik ini adanya di media sosial, ya seperti channelnya Poinnya Hersubeno Arif, channelnya Refli Harun, channel-channel yang punya subscribe besar ini kan punya pengaruh. Jadi sudah saatnya pembangunan hukum, upaya menemukan keadilan itu ditempuh lewat cara-cara seperti ini. Ini kan blessing in disguise. Ya. Coba kalau ini pendekatan hukum formal, Mas, nggak bakal ada peluang untuk bisa mengadili Sambo. Paling muncul bahwa itu polisi mabuk tembak-tembakan, orang Kapolres yang pangkatnya Kombes calon jenderal sudah mengatakan begitu, selesai kan. Kompolnas yang juga mantan jenderal saja sudah mengatakan begitu kan selesai. Jadi hukum dan politik itu sesuatu yang saling pengaruh-mempengaruhi. Nah sekarang kalau kita mengharapkan jaksa tidak mungkin, mengharapkan pemerintah Pak Jokowi pun sebenarnya kan punya kewenangan ya, mencopot Kapolri dan seterusnya, membubarkan pun dia punya kewenangan. Tetapi persoalannya karena ini saluran-saluran politik formalnya, dan saya tidak GR Mas, salah satu rapat Komisi 3 kan karena mendengarkan suara medsos. Kenapa Komisi 3 berdiam diri? Setelah kita tekan akhirnya kan mereka rapat juga. Jadi saya mengatakan sekarang media sosial, terutama channel-channel YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ini punya pengaruh besar. Inilah yang saya sebut blessing in disguise. Dan sekarang ini momentum yang tepat buat kita untuk menegakkan yang disebut street justice. Buat saya ini street justice. Dan ini tidak dilarang dalam undang-undang. Yang dilarang undang-undang itu kan sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif. Street justice ini kan mengadili sebuah peristiwa, menganalisa, dan kemudian membuka pikiran orang, membuka hati orang supaya dia berpikir cerdas, dia berpikir jujur, dan akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang positif. Saya pikir kalau saya sebagai orang hukum, saya tidak akan lepas dari itu. Saya percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, where is a will, there is a way. Di mana ada kemauan pasti, dan Allah pasti memberi jalan. Dan ini jalan yang bagus. Mekanismenya apa, Mas? Masih dibolehkan ya. Tim penasihat hukum mendatangi Kejaksaan Agung, kemudian ahli warisnya itu berarti korban ya, ahli waris korban, orang tuanya atau siapa, saudaranya juga ke sana meminta pernyataan Kapolri di Komisi 3. Ini kan pernyataan pejabat. Ya. Ini direspon dalam bentuk, you itu mewakili keluarga saya. Saya ini sudah teraniaya, anak saya mati, yang nembak tidak dihukum. Nah ini Kapolri memberi peluang, jangan-jangan ini berhubungan dengan Satgasus, you cari. Begitu Mas mekanismenya. Dan itu diperbolehkan, ini yang disebut street justice. Cara pencariannya lewat jalanan, mekanismenya tetap mekanisme lewat peradilan. Oke, Mas Taufik ya, karena kita lihat ini ada semacam political will. Ada niat dari Kapolri untuk bersih-bersih di internal. Dan kita tahu peristiwa itu terjadi kan bukan di bawah kepemimpinan beliau ya, di bawah Kapolri sebelumnya gitu ya. Nah, mungkinkah ini kalau katakanlah kita mendorong Kapolri, kalau tadi kan itu lebih dalam posisi Kapolri pasif ya, Pak Polri, oke, kalau ada novum, ada bukti baru tolong bawa ke kami gitu.
Tapi karena ini berkaitan dengan ada operasi-operasi gelap yang seperti Anda sebut tadi, operasi hitam di internal, kemudian polisi itu, Kapolri membentuk tim fact finding gitu. Kan nggak tidak itu? Nah, kalau saya mungkin modelnya meniru ini Kamarudin, Mas. Jadi pihaknya yang aktif mendesak kepada kepolisian, menyajikan data-data dan membuat tekanan dalam tanda petik supaya hukum itu tetap lebih tinggi dari kekuasaan, bukan kekuasaan di atas hukum, tapi hukum di atas kekuasaan. Nah, mekanisme itu bisa ditempuh. Polisi membuat tim independen, tetapi karena ini waktunya begitu lama, saya juga berharap kalau mereka mampu membentuk tim sus, setidaknya DPR berperan, Mas, lewat jalur politik, membentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta, salah satunya keluarga korban dan penasihat hukum korban. Juga ada di situ polisi, Komnas HAM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini kan sangat bagus, ya. Kalau ini bisa dilakukan, ini bagus. Dan dulu SBY dalam persoalan tertentu pernah membentuk tim ini, gitu loh, ya. Pernah membentuk tim ini kaitannya dengan novel Baswedan pada saat itu. Kalau ini dilakukan kembali, tentu ini menjadi sebuah peristiwa menarik itu, Mas, ya. Oke, tapi ada tadi menyinggung soal peran dari pengacara Yosua Kamarudin Simanjuntak yang ini kan saya juga menyebutnya dia sebagai game changer ya dalam peristiwa Yosua ini, karena dia kemudian melaporkan itu ke Bareskrim. Bisakah, ini pertanyaan dari sisi hukum pidananya ya, bisakah pengacara dari Laskar FPI ini kemudian membuat semacam pengaduan kembali ke Bareskrim, sehingga dengan begitu polisi juga membuka kembali kasus ini? Nah, kalau pendekatannya ini pendekatan keadilan, saya menjawabnya ya, karena dengan bukti-bukti baru. Dan nanti payung hukumnya bilang saja, ini RDP-nya Pak Kapolri beserta stafnya dengan Komisi 3. Jadi masih memungkinkan, ya. Kalau kita memang upayanya ini dalam rangka menemukan keadilan, menegakkan hukum yang benar, masih diperbolehkan, ya. Masih diperbolehkan lewat mekanisme menyampaikan fakta-fakta baru, karena yang namanya upaya hukum peninjauan kembali ini kan bukan hanya novum, memunculkan kejadian baru. Tetapi, Mas, ini tidak akan pernah menjadi bola salju kalau tekanannya tidak kuat. Nah, sementara saat ini Indonesia itu begitu kompak mengkritisi polisi dengan peristiwa Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, itu persoalannya. Jadi ini harus diangkat menjadi sebuah persoalan nasional, persoalan kemanusiaan, bukan persoalannya umat Islam, bukan persoalan FPI, tapi sama posisinya. Ini persoalan kemanusiaan, sebagaimana masyarakat mengkritisi, masyarakat menghujat, dan masyarakat menuntut polisi untuk pelaku-pelaku kejahatan kepada Nofriansah Joshua Huta Barat diadili dengan pengadilan yang benar. Saya pikir menempatkannya di situ, isunya jangan isu Islamnya, tapi isu kemanusiaannya. Sepakat. Saya pikir itu yang paling tepat. Ya, sepakat. Jadi, nah gini kan, saya membayangkan gini, kan ada, ini kan sambil kita ngobrol tentang hukum ya, kan selalu ada disebut namanya nebis in idem gitu ya, sebuah kasus, sebuah yang sudah diadili tidak boleh diadili kembali lah, kira-kira gitu bahasanya ya. Nah, apakah novum itu menyampingkan nebis in idem? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya ya, kalau kemudian ada juga yang kita sebut dalam hukum eksaminasi, itu semacam kan ya, pengkaji terhadap keputusan dari hakim kan gitu ya. Apakah ini pola yang mana, apakah dua-duanya bisa dilakukan atau yang mana yang bisa lebih peluangnya bisa ditempuh? Ya, dari awal kita diskusi bahwa tema kita ini kan mencari bukti-bukti baru ya, bukan hanya novum, tapi kejadian-kejadian baru yang belum pernah disampaikan di depan persidangan. Jadi novum itu kan seperti itu. Nah, salah satu kejadian baru adalah novum. Tetapi novum itu tidak harus bukti baru. Ketidakadilan, ketidakcermatan hakim itu juga boleh, Mas. Iya. Karena kan vonis bebas ini ya, para tersangkanya dibunuh. Iya. Jadi ketidakcermatan hakim ini lebih kuat lagi. Ternyata penyidiknya saja mengatakan ada yang namanya satgasus. Ini fakta. Jadi kalau saya, eksaminasi itu upaya hukum yang tidak punya kekuatan mengikat. Oh, oke. Tidak punya kekuatan mengikat karena mengeksaminasi itu lebih pada publik opini ya.
Ya, satu public opini, yang kedua ini administrasi. Kalau jaksa sampai nuntut gagal, dia akan dieksaminasi oleh atasannya, dan ini ada reward and punishment. Nah, jadi dalam peristiwa ini kita mengesampingkan nebis idem karena memang yang namanya peninjauan kembali ini upaya hukum yang luar biasa dan justru harus terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau masih proses banding, kasasi, nggak boleh dilakukan peninjauan kembali, dan ini momentumnya strategis. Saya optimis ya, mereka nanti berkolaborasi bersama-sama, dan saya pikir Kamarudin juga bisa digandeng ya, karena kita memang butuh orang yang sekarang ini kita butuh orang waras tapi berperilaku gendeng, Mas ya. Orang waras berperilaku gendeng. Jangan orang gendeng berperilaku waras. Yang terjadi ini polisi ini orang gendeng berperilaku waras. Kan gendeng, mana ada polisi nembak anak buahnya yang sudah ikut bantu setrika, ikut bantu nyupiri ditembak begitu kan, mana ada. Jadi kita butuh orang waras yang berperilaku gendeng hari ini. Ya, dan kita dorong ya, karena ini kan apa yang terjadi pada kasus Yosua ini menarik sekali. Saya juga berkali-kali menyinggung ini imparsial. Orang tidak lagi melihat latar belakang etnis dan sebagainya, makanya semua keadilan. Saya kira kita mesti juga dorong dalam kasus KM50 itu juga jangan lihat persoalan FPI-nya, jangan lihat umat Islamnya, tapi ini persoalan hak asasi manusia yang dilanggar, hak warga negara yang dilanggar secara mana gitu ya. Dan saya juga menginginkan presiden itu satu-satunya atasan langsung Kapolri, dia bisa minta Pak Sigit, nggak perlu minta 4 kali. Kalau Pak Harto dulu Kapolri sudah gedek itu ganti besoknya. Bener nggak? Kapolri di depan presiden gini, oh berarti kamu nggak mau, besok tak ganti. Pak Jokowi juga berperan dong. Ya, Pak Jokowi tidak perlu minta speakernya lewat Pak Mahfud. Ini kan menjadi meluas karena Pak Mahfud, ya, karena Pak Mahfud MD yang menjadi speaker, menjadi corong. Tapi Pak Jokowi punya, karena sangat menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Sigit ini kan terlalu lama ya, jadi ada psikohierarki itu, ya karena ada ini dulu kakak tingkat saya, ini dulu anak asuh saya, ini dulu anak buah saya dan sebagainya. Itu kan faktanya terjadi, dan sekarang pun saya lihat proses Sambo ini juga belum adil seadil-adilnya, karena ternyata yang jadi tersangka pidananya dilokalisir di ruangannya Sambo, di rumahnya Sambo, bukan yang nyopotin CCTV, bukan yang pindahin jenazah. Nah, kembali kepada dialog kita hari ini, saya menginginkan Pak Jokowi itu biar orang begitu hormat pada beliau ya, tempatkanlah polisi-polisi yang punya keberanian, punya integritas. Di sini kan ada Komisaris Jenderal Ahmad Doviri ya, yang sekarang menjadi Kabak Intelkan dan hari ini memimpin sidang, dan saya meyakini permohonan pemberhentian dengan hormat oleh Sambo ini pasti ditolak ini ya, karena yang harus nanda tangan itu Pak Sigit. Kalau Pak Sigit memberikan persetujuan untuk pengunduran diri ya sudah tamat, nggak perlu ada sidang Sambo menjadi orang hebat, Sambo naik tingkat menjadi Samson gitu. Oke, tapi gini, meskipun ya apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri di depan Komisi 3 itu normatif, tapi ini sebenarnya menunjukkan ya ada keterbukaan gitu ya, ada upaya membuka diri gitu, tepatnya gitu ya, dari Kapolri untuk meninjau kembali kasus KM50 itu ya, gitu, dan itu harusnya keluarga maupun pengacara dari keluarga itu proaktif, peluang ya. Proaktif. Ya. Nah, juga begini Mas, kalau saya juga garis bawahi, saya kan pernah akrab dengan beliau waktu di Solo. Beliau kan pernah jadi Kapolresta Surakarta. Beliau itu juga membuka angin segar. Silakan videokan polisi-polisi nakal. Sampai akhirnya diterbitkanlah Perkap nomor 8 tahun 2021 dan SE Kapolri 2 2001 tentang restoratif justice. Dulu kan di zamannya Pak Tito, zamannya Pak Idam Aziz, orang kritik polisi tangkepi semua, bukan peristiwanya benar atau tidak, tapi yang nyebarin video yang ditangkap. Ini kan Pak Sigit meniadakan itu, tetapi kayaknya muncul kembali ini, beberapa orang ditangkepi karena mengupload ulang editan pidato Ferdi Sambo. Nggak perlu lah, ini berikan kepada masyarakat kesempatan untuk seluas-luasnya memperbaiki polisi, karena sudah ada Perkap Kapolri 8 2021 dan SE Kapolri
2021 kalau ada persoalan-persoalan yang berurusan dengan informasi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, itu dimediasi, dipertemukan, itu pesan Pak Sigit. Ya. Jangan mengaburkan, jadi jangan mengaburkan substansi, kemudian mencari pendekatannya hukum material. Orang salah tangkap, nggak begitu. Kita harus pendekatannya substansial. Jadi saya sepakat di balik Pak Sigit yang mungkin dianggap lama, tapi Pak Sigit memberi ruang orang untuk kritik polisi, dan dia bilang ini sebagai pil pahit yang harus diminum biar sehat. Jadi saya menggarisbawahi ya, supaya tim penasihat hukum KM 50 pendekatannya jangan pendekatan agama, tapi pendekatan keadilan, pendekatan hak asasi manusia. Kalau ini siapa itu yang namanya Joshua juga blow up sedemikian, saya yakin juga akan di blow up. Begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia. Ya, itu posisi anunya ya di organisasi Mas Taufik ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.